Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi relation of component yang dimana terdiri dari materi komponen, props, emit, dan juga slot. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai relation of component. Karena apa sih yang dimaksud dengan relation of component dalam VGS? Relation of component dalam VGS mengacu pada cara komponen saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu aplikasi. Interaksi ini dapat berupa parent-child, yaitu komponen yang dapat memiliki komponen lainnya sebagai child atau anak. Dan komponen induk atau parent dapat mengontrol data dan perilaku komponen lainnya atau komponen anaknya. Selanjutnya ada sibling. Komponen yang berada pada level yang sama dalam struktur komponen bisa saling berkomunikasi melalui event atau dengan menggunakan event bus. Selanjutnya adalah shared state, yaitu komponen yang terpisah dalam struktur common bisa berbagi stage menggunakan Vuex atau tools lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai components. Dalam VGS, komponen adalah unit bangunan UI yang dapat digunakan kembali dan terisolasi. Komponen memungkinkan kita untuk membuat bagian-bagian aplikasi yang dapat diatur ulang, disesuaikan, dan dihubungkan dengan mudah. Konsep ini penting untuk menjaga kode tetap terstruktur, mudah dibaca, dan dipertahankan. Nah, ini merupakan contoh codingan sederhana mengenai components. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder, yang dimana folder ini saya namakan pertemuan 9. Nah, di sini saya akan membuat sebuah komponen. Yang pertama, saya akan menambahkan tag template. Lalu di bawahnya ada tag div. Lalu di bawahnya ada tag button. Nah, di sini di dalam button saya akan menambahkan perintah seperti add, klik, sama dengan kutip, dalam kutip tulis home plus plus. Di bawahnya saya akan bikin you clicked me all times. Nah, di bawahnya saya akan bikin script laptop
Baru di bawahnya saya akan bikin import. Seperti ini. Tinggal ditekan saja. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini merupakan salah satu contoh codingan komponen sederhana, yang dimana apabila kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa klik tombolnya, dan tombolnya akan tambah jika kita klik. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai props. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan props dalam Vue.js? Dalam Vue.js, prop atau properties adalah cara untuk mengirim sebuah data dari komponen induk ke komponen anak. Props memungkinkan komponen anak menerima nilai dari luar sehingga mendukung komunikasi satu arah dan membuat komponen lebih fleksibel serta mudah digunakan kembali. Props bisa berupa string, angka, objek, bahkan fungsi dan dapat divalidasi jenis datanya. Nah, ini merupakan contoh komponen anak atau child, dan ini merupakan contoh codingan dari props induk. Ini merupakan contoh codingan dari props child. Selanjutnya, saya akan menambahkan codingan induk ini ke dalam codingan saya yang sebelumnya, yaitu komponen. Nah, di sini, codingan yang tadi, tinggal saya ubah saja sedikit. Pertama, di bagian bawah div itu, saya akan tambahkan childcom. Nah, di sini sudah tertambah ya. Lanjut saja isi di dalamnya. Titik 2 MSG baru sama dengan titik 2 greeting. Selanjutnya, saya akan tambahkan juga di bagian sini const nah sini ada const greeting sama dengan ref, baru bikin buka kurung kutip 1 hello from parent. Selanjutnya di bawah sini, apabila teman-teman ingin menambahkan style atau CSS-nya, bisa dibuat di dalam style ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari codingan props. Nah, di sini ada memanggil ya import dari child component.vue-nya. Selanjutnya kita akan tambahkan codingan di file child komponennya, yang dimana disinilah komponen anaknya tadi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah buat scriptnya dulu. Script. Sini ada. Nah, di dalam sini kita bikin setupnya. Script setup. Oke. Selanjutnya, di bawahnya kita define. Props. Nah, di sini ada. Lalu buka kurung biasa. Di sininya kita tambahkan kurung awal. Oke. Selanjutnya, tambahkan MSG titik 2, lalu masukkan string. Di sini sudah ada. Di bawahnya ini ada script. Kita rapikan sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tag template.
Lalu di bawah template kita tambahkan tag div. Nah, div seperti ini. Divnya. Nah, lalu di dalam div ini kita buka kurung 2, lalu masukkan MSG tadi. Nah, ini rapikan sedikit. Oke. Selanjutnya, apabila ingin menambahkan style ya, di dalam sini. Nah, ini merupakan codingan dari child component, props, dan ini merupakan codingan dari komponen dan juga props induk atau parent. Nah, ini adalah hasil dari codingan komponen dan juga props. Baiklah, materi berikutnya terdapat. Baiklah, materi berikutnya ada image. Apa sih yang dimaksud dengan emit dalam Vue.js? Nah, dalam Vue.js, emit adalah fitur yang memungkinkan komponen ANA untuk memancarkan atau mengirimkan peristiwa khusus ke komponen induknya. Dengan kata lain, peristiwa ini dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau memicu tindakan di komponen induk yang memungkinkan komunikasi dua arah antara komponen. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari codingan emit yang di induk atau parents-nya, sedangkan ini merupakan contoh codingan emits anak atau child. Nah, di sini saya akan menggabungkan codingan emits induk parent-nya ini ke dalam codingan saya sebelumnya yang terdapat komponen dan juga props. Nah, di sini saya juga akan menggabungkan codingan emits anak ini ke codingan props yang telah saya buat barusan. Nah, langsung saja saya akan tambahkan pertama di app view-nya. Nah, di bagian sini saya akan tambahkan sedikit di bawah button. Nah, ini. Lalu saya tambahkan seperti ini. Di dalam sini. Nah, saya akan tambahkan MSG sama dengan. Nah, di dalam sini saya akan tambahkan greeting. Oke. Lalu saya tambahkan luarnya. Add. Di sininya. Oke. Say hello. Say hello, di dalamnya saya akan bikin hanya kecil aja. Hands say hello. Nah, berikutnya saya akan tambahkan di bagian sini function. Nah, di sini sudah ada ya. Tapi saya mau ketik aja dulu. Function. Tab saja. Jangan lupa tutup kurung ya. Biar dia tidak error. Saya akan rapikan sedikit. Oke. Nah, ini saya sudah menambahkan codingan emit di induknya, yang di app view-nya. Selanjutnya saya akan tambahkan child-nya di sini, di file chat komponen. Nah, di sini saya hanya akan menambahkan sedikit saja. Mungkin di bagian sini saya akan letakkan import sini saya pakai perintah on
Nah, di sini sudah ada form view, tinggal tap saja. Selanjutnya saya akan tambahkan. Nah, di sini cons. Nah, emitnya di sini. Cons emit sama dengan depth emit. Baru buka kurung biasa, buka kurung siku, baru say hello. Say hello. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan di bagian dekat-dekat sini. Sini saya akan tambahkan on mounted. Nah, di sini. Lalu saya akan buka kurung biasa. Lalu saya akan tambahkan kurung biasa lagi. Nah, di bagian sini saya akan tambahkan sama dengan siku, lalu perawal. Biar dia tidak error. Ini saya akan rapikan sedikit. Oke. Nah, di bawahnya saya akan tambahkan perintah emit. Sini ada. Emit, buka kurung biasa. Say hello. Koma. Ketik biasa. Saya di sini mau nambahkan tulisan misalnya hello from child. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan di bagian template-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan heading 2, K2. Misalnya saya bikin child component. Saya mungkin agak rapi-rapikan sedikit di bagian sini. Lalu di sini saya rapikan sedikit. Oke, mungkin sudah cukup. Nah, di sini saya sudah menambahkan salah satu perintah emit. Dan di sini saya juga sudah menambahkan perintah emit ke induknya. Dan di sini ke komponen anaknya. Nah, baiklah hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat. Di sini sudah terdapat hasil dari codingan yang telah saya buat tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi slot. Sebenarnya apa sih dimaksud dengan slot dalam VGS? Dalam VGS, slot adalah cara untuk meneruskan konten, baik itu HTML, komponen, ataupun sebuah data dari komponen induk ke komponen anak. Slot memungkinkan komponen anak untuk menentukan tempat konten tersebut akan ditempatkan di dalam template mereka. Nah, hal ini memungkinkan sebuah konten induk untuk memanipulasi tampilan dan konten anak dengan lebih fleksibel. Dengan menggunakan slot, komponen menjadi lebih modular dan dapat disesuaikan karena komponen induk dapat mengontrol konten tanpa perlu mengubah struktur ataupun logika komponen anak. Nah, ini merupakan contoh dari codingan slot pada induk atau parent, dan ini juga merupakan contoh codingan slot pada anak ataupun child. Nah, di sini saya akan menggabungkan codingan slot ini dengan codingan yang sudah saya buat tadi, seperti komponen, props, dan ini. Di sini saya juga akan menggabungkan sebuah codingan slot anak ke codingan anak lainnya, seperti props dan juga emit.
Nah, langsung saja saya akan buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini terdapat codingan induk yang telah saya buat sebelumnya, seperti codingan komponen, props, dan juga emit. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit saja untuk menambahkan fungsi dari slot. Saya akan tambahkan di bagian sini, di bawah buttonnya, di bagian sini. Nah, di sini saya akan tambahkan message di bawah. Baru saya tambahkan kurung perawal itu MSG. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, nah di bagian hello from parent ini, saya akan tambahkan lagi cons. Nah, di sini juga sudah ada ya. Saya tinggal bikin di sini from parent. Nah, apabila sudah tertambah, di sini saya akan tambahkan juga di bagian child-nya. Nah, di sini juga saya hanya tambahkan sedikit untuk menambahkan fungsi dari slot tadi. Nah, di bagian child-nya itu saya akan tambahkan di bagian sini, di bawah div. Saya akan tambahkan perintah slot di sini. Nah, di dalam sini saya misalnya mau bikin tulisan fallback misalnya. Fallback seperti ini, konten. Nah, di sini misalnya saya nggak mau ini, misalnya tulisannya, misalnya saya mau bikin nama saya, Sahira Aiska. Nah, sampai sini saja. Teknik informatika. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tertambah nih. Dari codingan tadi, codingan slot tadi. Di sini juga sudah tertambah seperti fallback content message from parent dan lainnya. Di sini terdapat beberapa materi tadi. Yang pertama itu ada komponen, yang kedua ada props, yang ketiga ada emit, dan yang terakhir itu ada slot. Baiklah, sekian video saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.